Hai hai hai, dengan Grandma Uti lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Teman-teman pasti sudah lama tidak mengunjungi Museum Nasional yang berada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Teman-teman, saya akan mengajak tipis-tipis saja, walaupun durasinya ini agak panjang, tetapi ini sudah merupakan durasi yang tipis-tipis saja ketika mengunjungi Museum Nasional Indonesia atau National Museum of Indonesia yang keberadaannya di Jakarta Pusat. Teman-teman, museum ini buka dari jam 8 sampai jam 20 di kala hari Jumat sampai dengan Minggu, tetapi khususnya untuk hari Senin museum ini tutup, dan hari-hari lainnya seperti biasa bukan weekend dia akan buka di jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Untuk masuk tiket pembayarannya sendiri kita membayar dengan angka Rp25.000. Sesungguhnya perjalanan mengelilingi museum ini minimal itu kita memakan waktu 60 menit dengan berjalan terus tanpa mendengarkan cerita ini ono yang ada di dalamnya. Sementara kita sendiri tentu perlu cerita di dalamnya, karena kalau kita tidak mendengar cerita di dalam museum ini, niscaya akan menjadi percuma saja karena tidak ada yang menarik. Nah, karena ada beberapa cerita yang ingin saya persembahkan kepada teman-teman, tentu saja saya tidak berdurasi 60 menit, cukup separuhnya saja, tetapi saya bisa mengajak teman-teman berjalan di sana. Teman-teman, koleksi daripada Museum Nasional Indonesia ini ada sekitar 140.000 sampai dengan 190.000 benda yang dikategorikan dalam 7 jenis, yakni prasejarah, arkeologi, numismatik, dan heledik, serta ada juga keramik, etnografi, geografi, dan sejarah. Nah, bingung kan apa aja itu? Karena kalau kita tidak mengambil satu guide di sana, niscaya kita tidak akan mengerti barang-barang yang ada di sana. Koleksi ini mencakup berbagai artefak penting seperti prasasti, fosil manusia purba, arca Hindu-Buddha, naskah-naskah kuno, tekstil tradisional yang kuno, peta-peta kuno, serta benda-benda penting pada masa kerajaan dan masa kolonial seperti itu. Tetapi saya tidak akan menceritakan secara detail, saya hanya akan membawa teman-teman berjalan-jalan saja mengelilingi museum ini, sementara teman-teman yang mengerti benda-benda yang ada di sini tentu akan tertarik dan mengunjungi langsung jauh lebih baik, karena hanya dengan Rp25.000 saja Anda bisa berkunjung ke sini secara langsung, dan letaknya sendiri mudah dijangkau di Jalan Medan Merdeka Barat. Kita bisa naik busway dan stop tepat di depan museum ini. Sementara bagi teman-teman yang tinggal di luar kota, museum ini sesungguhnya berada berseberangan dengan Monas. Kelurahannya sendiri sama, Gambir. Hanya ini berada di Jalan Merdeka Barat dengan Kelurahan Gambir. Let's go teman-teman. Sudah banyak yang menarik di sini. Kita jalan-jalan sejenak berkeliling. Let's go, ikat tali sepatunya. Kita jalan-jalan di dalam Museum Nasional Indonesia ini. Teman-teman, apa itu koleksi prasejarah?
Koleksi prasejarah terdiri dari gerabah, kapak batu, peralatan dari tulang dan kulit kerang, serta manik-manik. Adapun kalau koleksi arkeologi, pasti teman-teman banyak yang tahu, meliputi arca dewa, arca Buddha, fosil manusia purba, dan lain-lain benda-benda perhiasan serta prasasti pada zaman Mula Warman. Koleksi numismatik dan heraldik ini berisi koleksi mata uang kuno dan lambang serta tanda jasa. Adapun kalau koleksi keramik, pasti teman-teman tahu berbagai macam jenis keramik dari berbagai periode. Koleksi etnografi memuat benda-benda yang menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia seperti miniatur, rumah adat, tekstil, tenun songket, batik, dan lain-lain benda-benda keemasan dan kesultanan. Koleksi geografi berupa peta-peta kuno tentang Indonesia dan dunia serta peta perkembangan kota-kota di Indonesia. Luar biasa bukan? Ada juga koleksi sejarah berisi benda-benda peninggalan dari masa penduduk bangsa Eropa di abad 16 hingga 19 seperti perabotan, meriam, dan peralatan lainnya. Seperti itu teman-teman yang ada di dalam sini. Kita lanjutkan lagi berjalan-jalan di sini. Let's go teman-teman. I have to jump over the subject. Teman-teman, ada juga contoh benda-benda bersejarah penting yang berada di sini, seperti replika kitab Sutasoma, yaitu naskah kuno yang merupakan salah satu kekayaan intelektual bangsa. Ada juga arca Ganesha, salah satu arca yang dianggap adikarya, berasal dari Candi Banon, Jawa Tengah. Ada juga prasasti Mula Warman, salah satu prasasti tertua di Indonesia, dan fosil manusia purba seperti Homo erectus dan Homo sapiens juga ada di sini teman-teman. Koleksi emas Trowulan, perhiasan dan ornamen dari Kerajaan Majapahit, bukan main kan, sangat jauh sekali sejarahnya di saat itu. Dan ada juga teman-teman patung gajah perunggu. Patung ini adalah merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Thailand. Teman-teman tahu bahwasanya Thailand itu adalah negeri gajah, tentu saja mempunyai banyak koleksi gajah serta patung-patungnya yang salah satunya diberikan ke Indonesia dan dipajang di Museum Nasional Indonesia ini. Masih banyak lagi teman-teman. Ikat lagi tali sepatunya. Perjalanan kita masih panjang, seperti saya bilang. Kita ada dalam durasi 36 menit untuk berjalan-jalan di museum ini. Naskah-naskah dan buku-buku kuno pun banyak di sini. Tentu saja Anda memang sangat membutuhkan guide untuk dibawa ke sini untuk berjalan-jalan di sini. Sekalipun tidak, Anda bisa membaca dari sejarah-sejarah yang ada di sini. Ini adalah salah satu sejarah Islam yang dipamerkan, peninggalannya berada di sini. Berbagai macam wayang pun ada di sini. Jadi ada baiknya, menurut hemat saya, apabila kita mengunjungi museum, itu ada baiknya memang kita datang langsung untuk melihat langsung, karena sensasinya berbeda. Dan di setiap ruangan memang kita tidak bisa
berbicara terlalu kencang teman-teman, karena akan mengganggu konsentrasi teman-teman lainnya yang sedang menikmati keindahan daripada museum ini, juga membaca apa barang-barang yang ada di sini, seperti apa sejarahnya. Tentu saja pada hari-hari libur atau weekend akan banyak anak-anak berkunjung ke sini, karena semua orang tua ingin membawa mereka ke sini, karena ini adalah merupakan wisata edukatif bagi anak-anaknya. Kita bisa mengenal sejarah dan lain sebagainya di sini. Apalagi ini adalah Museum Nasional Indonesia yang sudah barang tentu menjadi sangat besar, dan semua barangnya berbeda dengan museum-museum lainnya yang berada di Indonesia. Teksnya sendiri Anda bisa baca satu persatu di sini. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya minimal berkunjung ke sini adalah 1 jam. Tapi tentu saja kalau kita melihatnya secara detail seperti ini, kita tidak akan habis waktu seharian untuk mengunjungi museum ini, teman-teman. Museum ini sendiri tentu saja dilirik oleh berbagai wisatawan atau ilmuwan di seluruh dunia yang ingin tahu lebih jelas mengenai Indonesia. Sebaiknya memang datang langsung ke sini, dan hampir kebanyakan para wisatawan luar negeri yang berkunjung ke Indonesia akan menaruh wishlist di dalamnya untuk berkunjung ke Museum Nasional Indonesia ini. Nah, bagaimana dengan kita sebagai seorang Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia sendiri yang belum pernah ke sini? Agak janggal bukan? Jadi sebaiknya kunjungi saja museum ini agar Anda bisa mendapat keterangan yang lebih jelas. Banyak sekali teman-teman yang bilang, saya sudah pernah grandma ketika waktu kami kecil bersama rombongan sekolah ke sini. Nah, itu juga sudah merupakan sesuatu yang baik, dan sekarang sesungguhnya banyak sekali perubahan di dalam Museum Nasional Indonesia ini. Seperti apa perubahannya? Datang dong ke sini agar bisa lihat banyak perubahan di sini. Masih belum lelah bukan? Karena kita masih banyak lagi yang dilihat. Apalagi kalau cara melihatnya seperti ini, satu persatu kita lihat. Dan tentu saja dengan kita melihat satu persatu, membaca satu persatu, akan menambah banyak ilmu di pengetahuan pada diri kita. Seperti ini teman-teman. Beberapa jenis musik tradisional dari Indonesia seperti angklung dan lain sebagainya juga ada di sini, dan cerita-cerita mengenai angklung ini sendiri akan juga ada teksnya secara detail. Jadi tentu saja kalau Anda atau anak Anda dibawa ke sini dan didampingi oleh Anda sebagai orang tuanya, saya pastikan akan mendapat ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Bukan hanya sekedar melihat gambar wayang, gambar angklung atau apapun itu, tetapi kalau didampingi oleh Anda, tentu saja akan mendapat keterangan yang lebih banyak, pengetahuan yang lebih banyak mengenai barang-barang yang berada di sini, teman-teman.
Kita masuk ke perbatik-batikan. Semua yang ada di sini adalah batik-batik tulis yang kuno yang ada di zaman kerajaan dahulu, seperti itu teman-teman. Keterangan demi keterangan mengenai batik-batik ini ada teksnya di sini. Artinya apa? Lagi-lagi memang kita harus datang sendiri ke sini untuk membaca semua teks secara detail. Uang-uang kuno pun serta beberapa penghargaan juga ada di sini, teman-teman. Nenek moyangku, orang pelaut. Tentu saja kapal-kapal seperti ini dengan cerita-cerita secara detail ada di sini karena memang terkenal sekali Indonesia memang negara yang punya banyak lautan, teman-teman. Miniatur daripada rumah-rumah tradisional yang berada di semua pelosok Indonesia, semua daerah Indonesia memang juga dipamerkan di sini dengan cerita-cerita secara detail dan juga senjata-senjata tradisional yang berada di masing-masing daerah juga ada di sini seperti ini, keris dan lain sebagainya. Anda bisa membacanya secara detail dari mana, di zaman apa keris-keris ini, dan siapa empu pembuatnya, semua tertulis dengan jelas di sini. Teman-teman bisa membayangkan, andai saja teman-teman datang ke sini bisa melihat secara langsung, tentu lagi-lagi saya katakan sensasinya berbeda. Perpindahan dari ruangan ke ruangan lainnya itu pun menjadi sensasi yang berbeda juga, teman-teman. Dan berada di satu ruangan bersama benda-benda kuno ini pun tentu teman-teman akan bisa merasakan seperti apa rasanya, dan saya merasa jauh lebih baik apabila kita mengunjungi langsung ketimbang kita hanya menonton seperti ini.
Sekalipun menonton seperti ini pun menggembirakan karena sedikit banyak ya teman-teman bisa mengetahui ada apa saja di dalam Museum Nasional Indonesia ini. Keterangan yang sangat jelas tertulis dari masing-masing benda yang berada di museum ini dan kita bisa membacanya secara langsung. Jadi apabila teman-teman pun tidak mengambil guide, tentu saja teman-teman bisa membaca langsung benda-benda apa saja ini dan tahun berapa dan penemuannya dari mana, semua secara lengkap terbaca di dalam teks-teks yang ada di sini. Jadi sepanjang kita rajin membacanya satu persatu, maka tentu akan menambah pengetahuan kita ketika kita mengunjungi museum. Banyak sekali memang, dan dari zaman dahulu kala semua foto-foto sejarah bahkan lagu-lagu wajib, lagu-lagu negara kita pun ada banyak di sini diperdengarkan teman-teman. Semua memang menjadi satu cerita sejarah dari bangsa Indonesia ini. Di tengah-tengah museum ini memang ada satu taman teman-teman, di mana taman itu dihiasi dengan cantik dan di pinggir-pinggir taman, bahkan di tengah-tengah taman pun itu dipasang beberapa arca-arca yang memang punya cerita sejarah di dalamnya. Hari sudah mendung teman-teman, tetapi saya masih tetap ingin memperlihatkan kepada teman-teman apa saja yang berada atau berdampingan dengan area terbuka yang berada di dalam museum ini. Terlalu banyak memang arca yang dipajang di ruangan terbuka ini atau outdoor ini, dan menarik untuk kita berjalan-jalan di sini dan melihat satu persatu daripada arca-arca ini dari mana saja dan mengandung sejarah apa saja di dalamnya. Cerita arca dari Hindu, dari Buddha, semua secara lengkap ada di sini semua, dan ada memang yang masih sangat utuh dan sangat masih baik kondisinya, sekalipun sudah usianya berabad teman-teman, tetapi masih terpelihara dengan baik di sini. Tentu saja pemeliharaannya memang dilakukan oleh
para ahli-ahli, karena bukan sekedar membersihkan saja, tetapi ada cara untuk membersihkannya sehingga barang-barang ini atau barang-barang sejarah ini terpelihara dengan sempurna. Seperti itu teman-teman. Sepertinya di luar sudah mulai terdengar hujan yang deras. Sangat deras memang hujannya. Saya berhenti sejenak untuk menikmati kesejukan daripada air hujan ini atau udara hujan ini dari dalam gedung Museum Nasional Indonesia di Jalan Merdeka Barat dengan Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, teman-teman. Teman-teman, lambat laun hujan sudah mulai berhenti di luar sana. Saya akan akhiri kunjungan saya di Museum Nasional Indonesia ini di Jalan Merdeka Barat, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat and goodbye teman-teman. Sampai jumpa pada vlog-vlog saya yang akan datang. Salam sehat selalu teman-teman.